Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Ya, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik. Jadi sebelum ibu lanjut, di sini ada yang sudah kenal ibu? Belum? Oke. Ibu langsung saja memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama ibu Munifa, bisa dipanggil Ibu Nifa. Ibu tinggal di Jalan Maleo. Oke, jadi di sini tentunya kalian sudah saling mengenal ya. Baik, untuk materi yang akan ibu bawakan sekarang itu ada materi tentang konseling psikoanalisis. Tapi sebelum kita lanjut, ada baiknya kita memulai dengan doa dulu. Di sini ibu yang akan memimpin ya. Oke, sebelum kita memulai kegiatan, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi ibu langsung saja ya. Dan Oke, di sini ada pengertian konseling psikoanalisis. Psikoanalisis merupakan salah satu mazhab psikologi yang diperkenalkan oleh Sigmund Freud sebagai tokoh utama yang mengembangkan teori ini. Psikoanalisis merupakan suatu metode penyembuhan yang bersifat psikologis dengan cara-cara fisik. Menurut psikoanalisis merupakan suatu pandangan baru tentang manusia, di mana kesadaran memainkan peran sentral. Psikoanalisis ditemukan dalam usaha untuk menyembuhkan pasien-pasien histeria. Ada di sini Korea mengatakan bahwa psikoanalisis merupakan teori pertama yang muncul dalam psikologis, khususnya yang berhubungan dengan gangguan kepribadian dan perilaku neurotik, kemudian disusul oleh behaviorisme dan humanistis. Jadi anak-anak, teori psikoanalisis ini yaitu teori pertama yang dikembangkan, yang muncul sebelum behaviorisme dan humanistis. Oke, lanjut. Dalam perkembangannya, Freud menggunakan teknik asosiasi bebas yang kemudian menjadi dasar dari psikoanalisis. Teknik ini ditemukan ketika Freud melihat beberapa pasiennya yang tidak dapat dihipnotis atau tidak memberi tanggapan terhadap sugesti atau pertanyaan yang mengungkapkan permasalahan klien. Selanjutnya, Freud mengembangkan lagi teknik baru yang dikenal sebagai analisis mimpi. Menurut Willis, pengertian psikoanalisis meliputi 3 aspek penting, yaitu yang pertama, ada sebagai metode penelitian proses-proses psikis. Kemudian yang kedua, ada teknik untuk mengobati gangguan-gangguan psikis. Yang ketiga, sebagai teori kepribadian. Ya, letak keunggulan psikoanalisis dalam konseling menurut Freud adalah sangat efektif untuk menyembuhkan klien atau pasien yang histeria, cemas, obsesi neurosis. Namun demikian, kasus-kasus sehari-hari dapat juga digunakan pendekatan psikoanalisis ini untuk mengatasinya. Jadi keunggulan dari konseling psikoanalisis ini sendiri bisa menyembuhkan berbagai gangguan-gangguan psikis seperti kecemasan, histeria, dan bisa juga untuk menyembuhkan kasus-kasus sehari-hari yang ada kita dapatkan di dalam individu. Ya, lanjut. Di sini ada sejarah perkembangan konseling psikoanalisis. Membahas tentang perkembangan konseling psikoanalisis, maka tidak lepas dari sosok yang memperkenalkannya. Pertama kali Sigmund Freud adalah
dan 10 tahun lebih muda dari suaminya yang merupakan istri ketiga dari ayahnya, Jacob Fruit. Fruit lahir tepatnya pada tanggal 6 Mei 1856 di Friedrich, sebuah kota kecil yang didominasi penduduk asli Moravia. Ya, lanjut ke sini ya. Pada tahun 1860, ketika Fruit hampir berusia 4 tahun, keluarganya pindah ke Wina atau Wina, ibu kota Australia, yang kemudian menjadi semacam magnet bagi kaum imigran. Saat itu adalah masa-masa awal dimulainya era liberal pada Kekaisaran Habsburg. Mungkin lanjut ya. Oke, sebelum ibu lanjut, apakah kalian mengerti atau ada yang ingin ditanyakan mengenai tentang pengertian pendekatan psikologi, pendekatan psikoanalisis dan sejarah tentang pandangan psikoanalisis? Atau ibu terlalu cepat untuk menjelaskan? Baik, tidak ada yang ingin ditanyakan. Oke, jadi ibu lanjut ya. Pandangan psikoanalisis tentang kepribadian manusia. Yang pertama itu ada topografi kepribadian. Teori topografi merupakan teori psikoanalisis yang menjelaskan tentang kepribadian manusia yang terdiri dari sub-subsistem. Bagi Fruit, kepribadian itu berhubungan dengan alam kesadaran. Alam kesadaran terbagi dalam 3 tingkatan, yaitu yang pertama, alam sadar, bagian yang berfungsi mengingatkan, menyadari dan merasakan sesuatu secara sadar atau nyata. Kemudian ada alam prasadar, bagian kesadaran yang menyimpan ide, ingatan, dan perasaan, dan berfungsi mengantarkan ide, ingatan, dan perasaan tersebut ke alam sadar jika individu berusaha mengingatnya kembali. Ya, yang ketiga ini sama dengan yang pertama ya. Jadi ibu lanjut. Ya, yang kedua itu ada struktur kepribadian. Fruit beranggapan bahwa kepribadian manusia tersusun secara struktural. Dalam dunia kesadaran, individu terdapat pula subsistem struktur kepribadian yang berinteraksi secara dinamis. Antara lain, yang pertama ada ego, yang bekerja hanya untuk menguasai kebutuhan naluriah. Ego bertindak sebaliknya. Ego berperan menghadapi realitas hidup dan berasal dari kebudayaan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Prinsip kerjanya selalu bertentangan. Yang kedua ada super ego. Ya, terbentuk dari nilai-nilai yang terdapat dalam keluarga dan masyarakat yang dipelajari di sepanjang tahun-tahun pertama hidup manusia. Superego bekerja berdasarkan prinsip moral yang orientasinya bukan kesenangan tetapi pada kesempurnaan kepribadian. Ya, yang ketiga ada perkembangan kepribadian. Ya, sebelum lanjut, yang tadi itu ibu jelaskan sudah pada paham? Karena tadi ibu lihat hanya ada yang main HP. Ya, tolong diperhatikan ya. Ya, terus ada perkembangan kepribadian. Secara genetis, perkembangan kepribadian berkembang melalui beberapa tahap, yaitu tahap oral, anal, falik, laten, dan genital. Fruit mengemukakan bahwa tahapan perkembangan ini sangat penting, terutama bagi pembentukan kepribadian di kemudian hari. Ya, kita langsung saja di fase yang pertama itu ada fase oral. Terjadi sejak lahir hingga akhir tahun pertama. Pada fase ini, anak
kasih sayang dari ibu dan kepuasan dalam makan serta minum akan menghambat perkembangan kepribadiannya. Jadi di fase oral ini anak yang tidak mendapatkan kasih sayang itu sangat berpengaruh pada perkembangannya di masa yang akan datang nanti. Ya, kemudian di fase anal terjadi mulai usia 2 sampai akhir tahun ketiga. Perkembangan anak pada fase ini berpusat pada kenikmatan pada daerah anus. Selama fase ini, peran latihan buang air atau toilet training sangat penting untuk belajar disiplin dan moral. Jadi kalau adik-adik pahami di fase anal ini fase yang sangat penting juga bagi perkembangan anak ya, di mana seperti contoh peran latihan buang air. Kita lihat bahwa sekarang anak-anak itu apalagi anak kecil ya, di mana orang tua yang belum paham tentang tentang fase anal ini, si anak ini akan mengalami terhambat dalam perkembangan cara untuk toilet trainingnya, di mana si anak ini akan buang air kecil sembarang di tempat yang tidak seharusnya dia buang air kecil. Jadi dari kecil itu anak diajari untuk toilet training. Untuk adik-adik di sini, jika mempunyai adik di rumah, kalian bisa melakukan toilet training kepada adik-adik kalian. Dimulai dari dia mulai bangun tidur. Ketika dia sudah mulai merasa bagaimana kita melihat si adik kita itu, kalau dia itu sudah mulai mau buang air kecil ya, di situ kita mengajak dia untuk bagaimana cara pergi ke kamar mandi, ke toilet untuk buang air kecil. Oke, jadi lanjut di fase valid. Berkembang mulai usia 4 hingga 5 tahun, pusat kenikmatan berpusat pada alat kelamin. Istilah yang telah muncul pada fase ini adalah Oedipus kompleks atau ketertarikan seksual pada sosok ibu pada anak laki-laki, dan electra kompleks, ketertarikan seksual pada sosok ayah pada anak perempuan. Jadi maksudnya ini di mana dia sudah bisa memilih kenyamanannya, di mana dia bisa ke ayah atau ke ibu, seperti itu. Jadi lanjut di fase laten, juga disebut tahap pregenital. Periode ini terjadi antara 5 atau 6 tahun hingga pubertas. Pada fase ini, anak hanya sedikit berminat pada seksualitas karena disebabkan kesibukan belajar, aktivitas dengan teman sebaya, dan keterampilan fisik. Jadi adik-adik di fase ini, di mana anak itu dia masih disibukkan dengan berbagai masa pubertas dia ya, seperti dia belajar, bermain dengan teman sebayanya, beraktivitas seperti anak-anak pada biasanya. Oke, kita lanjut di fase genital. Terjadi pada masa pubertas di atas 12 tahun. Perilaku umum yang tampak pada fase ini adalah kecenderungan tertarik pada lawan jenis, bersosialisasi dengan berkelompok, serta menjalin hubungan kerja. Semua tingkah laku yang dilakukan kerap kali pada proses menciptakan hubungan dengan orang lain. Ya, jadi di fase genital ini, di mana anak-anak sudah merasakan atau memasuki masa pubertas. Di fase ini juga anak-anak itu sudah merasakan bagaimana ketertarikan kepada lawan jenis. Oke, sebelum Ibu lanjut ke mekanisme pertahanan ego, apakah ada yang ingin bertanya?
mau bertanya? Atau Eka? Tidak ada? Baik. Nah, Ibu lanjut ya. Di mekanisme pertahanan ego. Cara individu menghindari kecemasan biasanya dilakukan dengan mekanisme pertahanan ego atau ego defensive mekanisme. Di antara contoh bentuk mekanisme pertahanan ego antara lain. Yang pertama, represi ya. Merupakan isi kesadaran yang traumatis. Contoh, seorang korban tsunami di Aceh berusaha melupakan peristiwa tersebut. Jadi di fase represi ini, di mana klien itu berusaha untuk menghilangkan traumatis yang dialami atau kejadian-kejadian yang buruk yang dia alami. Ya, selanjutnya ada proyeksi. Mengalamatkan pikiran, perasaan, motif yang tidak diterimanya kepada orang lain. Contoh, seseorang mengatakan bahwa kegagalannya dalam ujian karena teman sebangkunya yang berisik. Ya, kemudian ya kalau diperhatikan ya. Ya, kemudian ada introyeksi. Menanamkan nilai-nilai dan standar yang dimiliki orang lain ke dalam dirinya sendiri. Contoh, seorang anak senang berkelahi karena selalu melihat kedua orang tuanya berkelahi. Jadi di fase introyeksi ini, di mana dia akan menanamkan nilai-nilai yang dia lihat yang ada di sekitaran dia atau di lingkungan si anak itu. Seperti ketika dia melihat orang tuanya sering berkelahi, dan yang itu juga akan diterapkan di lingkungannya. Dia akan juga melakukan apa yang dia lihat, seperti dia juga ingin berkelahi karena melihat orang tuanya dan tadinya sering berkelahi. Ya, selanjutnya ada regresi. Tindakan melangkah mundur secara tidak sadar ke fase perkembangan yang terdahulu, di mana tuntutan tugas perkembangannya tidak terlalu besar. Contoh, anak berusia 10 tahun yang kembali minta digendong ketika adiknya lahir. Jadi di fase regresi ini, tindakan melakukan mundur maksudnya itu dia ketika melihat dia mempunyai adik, dan ketika dia melihat adiknya digendong oleh ibunya, dia juga ingin digendong oleh ibunya karena dia di fase ini di mana individu itu mundur ke perkembangan sebelumnya, tindakan ke perkembangan sebelumnya. Oke, lanjut. Ya, di sini ada teknik konseling psikoanalisis. Ya, di sini ada teknik spesifik yang digunakan fluid dalam psikoterapi adalah asosiasi bebas, interpretasi mimpi, analisis convergence, dan analisis resistensi. Ya, yang pertama ada asosiasi bebas. Asosiasi bebas maksudnya teknik yang memberikan kebebasan kepada klien untuk mengemukakan segenap perasaan dan pikirannya yang terlintas pada benak klien, baik yang menyenangkan maupun tidak. Asosiasi ini untuk memudahkan konselor terhadap dinamika psikologis yang terjadi padanya, sehingga dapat membimbing kliennya dari pengalaman-pengalaman ketidaksadarannya dan membuat hubungan-hubungan kecemasannya saat ini dengan pengalaman masa lampau. Nah, jadi di asosiasi bebas ini, teknik ini sangat penting bagi seorang konselor atau guru BK, di mana dia akan mengajak si siswa untuk meluapkan semua amarahnya yang dia rasakan. Jadi ketika dia meluapkan semua amarahnya, di situ si siswa itu sudah bisa berbicara apa semua yang dia rasakan. Oke, selanjutnya ada
selama ini akan diungkapkan kembali dengan sasaran konselor sebagai objeknya. Dalam konteks ini, konselor melakukan analisis pengalaman klien di masa kecilnya, terutama hal-hal yang menghambat perkembangan kepribadiannya. Dengan analisis transferensi, diharapkan klien dapat mengatasi problem yang dihadapi hingga saat ini. Jadi anak-anak di analisis transferensi ini, di mana guru akan menjadi objek atau figur ini akan menjadi di mana seseorang yang si korban benci. Jadi ketika mereka berbicara, seakan-akan si guru ini si pelaku dari korban yang mengakibatkan masalah-masalah yang dialaminya, di mana yang menjadikan dia itu untuk terhambat di perkembangannya. Ya, selanjutnya ada analisis resistensi. Ya, resistensi merupakan sikap dan tindakan klien untuk menolak berlangsungnya terapi atau mengungkapkan hal-hal yang menimbulkan kecemasan. Perilaku ini dilakukan sebagai bentuk pertahanan diri. Dalam konseling, konselor membantu klien mengenali alasan-alasan klien melakukan resistensi. Sebaiknya dimulai dari hal-hal yang sangat tampak atau menghindari penolakan atas interpretasi konselor. Ya, jadi teknik-teknik spesifik ini tidak biasa dilakukan dalam hubungan konseling, tetapi lebih banyak digunakan dalam psikoterapi dalam membantu pasien yang mengalami psikopatologis. Jadi di analis Jadi di teknik-teknik ini paling banyak digunakan itu dalam psikiater ya. Ya, jadi teknik ini yang sering digunakan oleh psikiater, di mana si pasien itu lebih ke gangguan psikopatologis. Oke, jadi sebelum Ibu lanjut, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, jadi semua sudah paham ya tentang teknik-teknik tadi. Terus ada pengertian dari konseling psikoanalisis. Jadi ada yang ingin ditanyakan? Baik, Ibu lanjut. Kelebihan dan kekurangan pada konseling psikoanalisis. Menurut Muhammad Surya, ada kekuatan atau kelebihan dari konseling psikoanalisis, yaitu yang pertama, ada kekuatan atau kelebihan konseling psikoanalisis. Yang kedua, adanya motivasi yang tidak selamanya disadari. Yang ketiga, adanya teori kepribadian dan teknik psikoterapi. Yang keempat, pentingnya masa kanak-kanak dalam perkembangan kepribadian. Terus adanya model-model penggunaan wawancara sebagai alat terapi. Kehidupan mental individu menjadi bisa dipahami dan dapat memahami sifat manusia untuk meredakan penderitaan manusia. Kemudian pendekatan ini dapat mengatasi kecemasan melalui analisis atas mimpi-mimpi, resistensi, dan transferensi. Oke, lanjut ada kekurangan. Ya, ada kelemahan atau kekurangan konseling psikoanalisis. Yang pertama, pandangan yang terlalu deterministik, dinilai terlalu merendahkan martabat kemanusiaan. Kemudian terlalu banyak menekankan kepada masa kanak-kanak dan menganggap kehidupan seolah-olah ditentukan oleh masa lalu. Cenderung meminimalkan rasionalitas. Kemudian perilaku yang ditentukan oleh energi psikis adalah suatu yang meragukan. Kemudian ada kurangnya